BBM di Provinsi Bengkulu yang termahal. Tapi sangat mengecewakan hasilnya itu. Mengecewakan. Dewan ini diam-diam aja soal BBM, termasuk dari Dewan sendiri bungkam atau apa? Saya agak aneh kok ada kenaikan BBM sampai 10%. Ini solusinya memeras rakyat melalui pajak bahan bakar. Nggak sebanding antara yang dipungut dengan yang digratiskan. Ya. Ada nggak pajak kopi masuk ke Pemda? Nggak. Saran saya ini evaluasi setahun ini. Kenapa Dewan nggak inisiatif untuk membatalkan itu atau? Saya optimis ini bisa. Artinya rakyat terus menderita nih, diperas habis-habisan selama 1 tahun. Ya, DPRD itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan. Dari hasil yang didapatkan pada hari Jumat kemarin tidak akan diam begitu saja. Sudah disusun langkah-langkah strategis yang akan diambil dan regulasi yang dijalankan yang fatal itu yaitu tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kalau di Pergub itu kan sampai September itu sosialisasi itu kan. Harusnya ada sosialisasi itu, tapi tidak kita dengar sosialisasi itu. Ya, tadi sudah disampaikan ternyata gerakan-gerakan strategis mahasiswa belum terekspos dengan baik. Nah, harapannya ke depan hal ini mampu media independen BDTV dan teman-teman ini harus memfollow up lagi gitu. Bagaimana kita hari ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan terekspos dengan baik dan mampu memberikan branding power untuk mencabut ini SK gitu. Bercerita kalau nyongo rasanya masuk galo, rambut licin kumis tipis bebedak pulo, tiap bentar buka HP itu segeknya. Penumpang ngeluh positif ngeluh BBM naik, sebarang pergua 9 bahan pokok positif naik. Bukan berdampak di angkot kecuali kebijakannya cuma satu jalan. Naikkan dulu ongkos baru naik ke BBM, setarakan. Jangan sampai demo oleh supir-supir. Kalau pecah sampaikan itu baik. Ringkas. Kalau bisa minta turunkan BBM kan. Pokoknya gimana anunya bagusnya kan. Dulu kan bensin kan. Kalau bensin kemarin kalau angkot yang jelas kami udah ngantri kalau dulu kan. Kalau kini tidak lagi bensin itu lagi cuma pertalit aja yang ada kan. Kalau dapat diturunkan ya. Nah, di bawah 8.000. Di bawah 8.000 ya, Pak. Untuk subsidi sendiri Bapak sering beli tidak? Tidak pernah dapat ya, Pak. Kalau bensin dulu nggak dapat. Nggak pernah dapat ya, Pak. Kalau bensin dulu. Cuma dikatakan dapatkan 1 kali cuma 1 kali. Ya, itu. Kalau Pertalite ini udah tahu kita naik Januari kemarin kan? Iya, per 1 Januari. Tahu aku. Sore aku ngisi, besok pagi naik. Cuma aku udah nengok di berita jam 12 malam itu. Harapannya pemerintah, apalagi keadaan sekarang ini, keadaan kita dalam COVID, ya tolonglah diperhatikan rakyat kecil yang menggunakan minyak, apalagi untuk konsumsi, untuk kendaraan. Tolonglah sebelum dinaikkan tuh disosialisasikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel BDTV yang cacamnya. Halo guys. Siang ini masih bulan suci Ramadan dan masih soal BBM termahal di Indonesia yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas, mungkin bisa simak lagi videonya hari apa kemarin ya. Pokoknya ada blangwir lewat lah gitu ya. Nah, jadi kemarin sama beberapa dari 4 perguruan tinggi ya kemarin ya. 3 ya. Iya. Yang 2 dari UNIP ya. Dari UNIP. Dari Kama Benteng. Nah, bahasan kita soal BBM di Provinsi Bengkulu yang termahal seperti saya sampaikan tadi, tapi mahal di provinsi miskin nomor 7. Nah, ini kita ada dari wakil rakyat di sini. Kalau kemarin nggak ada, sekarang ada wakil rakyat. Izin brother. Wah, Dempo Exler dari Komisi 4 ya. Nah, jadi Provinsi Bengkulu termiskin nomor 7 se-Indonesia, nomor 2 se-Sumatera.
Nah, bahasan kita kali ini ada yang terbaru. Kalau kemarin dari BEM Unip ya, Iya. BEM Unip yang sudah melakukan audiensi Iya. ke Pemprov, Iya. betul gitu ya? Iya. Nah, baru-baru ini hari Jumat kemarin ya, Jumat tanggal berapa kemarin deh? Akhir April ya, akhir April Jumat ada dari IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bengkulu, Ya, di kota. yang datang ingin menemui Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Iya. mempertanyakan soal BBM mahal yang per 1 Januari mahalnya ya 2021 hingga bulan kelima ini, walaupun sudah dari BEM Unip melakukan audiensi dan sudah dari aktivis ya, dari aktivis sudah menyuarakan dan beberapa mahasiswa juga menyuarakan, dan sopir angkot juga sudah menjerit katanya, travel juga mengeluhkan ini, tapi sampai detik ini tidak ada tanda-tanda perhatian dari gubernur. Nah, mungkin cerita dulu deh dari yang IMM ini seperti apa kemarin hari Jumat itu, apa yang dipermasalahkan hingga mendatangi kantor gubernur. Boleh perkenalkan diri dulu deh. Oh iya, siap. Ya, izin Kanda, Ya. senior dan rekan seperjuangan. Ya, terima kasih kepada BDTV ya yang telah mengundang, berkesempatan hadir ini untuk menyampaikan pembahasan yang masih hangat walaupun sudah lama ini ya. Terkait dengan BBM ini, Bang. Saya perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Eli Kusman ini, Bang. Ya. Saya Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Bengkulu untuk periode 2021-2022. Ya. Terkait dengan BBM ini ya, benar tadi, Bang. Kita hari Jumat kemarin itu hadir ke Pemprov untuk menemui Bapak Gubernur, ingin mempertanyakan terkait dengan kenaikan BBM ini. Di mana sebelumnya itu hari Rabu ya. Hari Rabu itu kita sudah melayangkan surat pemberitahuan ke Polres maupun tembusan langsung ke Gubernur sendiri. Minta audiensi. Ya, minta audiensi. Permohonan audiensi. Permohonan audiensi. Bukan demo. Bukan demo. Bukan demo. Kita tabayun dulu, Bang. Tabayun Kata dulu. Kita dari Muhammadiyah itu tabayun dulu lah. Oke. Bagaimana baiknya ingin mencari kebenarannya, kira-kira seperti itu, Bang. Ya, singkat cerita ya, kita hari Jumat itu kemarin datang sesuai dengan jadwal yang kita cantumkan dan terahkan di surat pemberitahuan itu ya, surat permohonan itu ya. Tapi sangat mengecewakan hasilnya itu. Mengecewakan. Sangat-sangat mengecewakan. Dimana pada kita hadir pada hari Jumat itu tidak satu orang pun yang menyambut kita dari sana. Oh, tidak ada yang mau menemui. Tidak ada yang menyambut kita. Padahal surat sudah disampaikan. Surat sudah sampaikan. Bukan tidak ada yang menemui, memang tidak ada di lokasi. Tidak. Pada Satu pejabat pun nggak ada. satu jam pun nggak ada. Asisten 3, tapi asisten 3 pun nggak bersedia menemui kita. Asisten 3 ada. Ada. Oh, oke. Tapi ya nggak bersedia menemui kita. Lantaran ya kalau kita tanya di sana kan kemarin itu kita telusuri dulu surat masuk kita di Gubernur ini kan. Oke. Sudah sebatas mana surat kita masuk, sudah didisposisi atau belum kan? Ternyata surat kita yang hari Rabu kita layangkan itu belum disposisi sama sekali ini kan? Belum didisposisi sama sekali. Makanya nggak ada yang berani nyambut kita itu ya. Nggak ada yang berani nyambut kita itu. Tapi surat itu suratnya udah ke gubernur belum? Ya katanya suratnya sudah naik ke staf ya, sudah naik ke staf ya. Staf Aligo. Tapi belum ada disposisi sama sekali. Penjadwalan untuk kita hari itu belum ada. Makanya itu ya kekecewaan dari kita IMM hadir pada hari itu dan seluruh kawan-kawan IMM yang mengamanahkan kita untuk hadir pada hari itu, sangat-sangat kecewa itu. Karena tidak tersampainya apa yang ingin kita sampaikan, kritik dan saran dan juga solusi terkait dengan BBM ini. Nah, apa isi semacam tuntutan atau apa yang mau disampaikan waktu itu? Ya. Jadi terkait dengan BBM ini kan per 1 Januari ya. 1 Januari tapi baru kita angkat di bulan April ini ya, April ujung ya. Itu sudah banyak langkah-langkah kita lakukan ini ya. Apa aja itu? Mulai dari kajian ya, kemudian itu langsung turun lihat kondisi pada saat ini, langsung ke masyarakat, lihat keadaan masyarakat terkait dengan dampak dari kenaikan BBM ini kan. Kemudian itu pencarian data terkait dengan kenaikan BBM ini sudah kita lakukan semua itu. Apa itu datanya?
ya terkait dengan berapa BBM terkhususnya itu karena premium tidak naik itu Bang. Kita nyari dulu itu data terkait dengan premium itu Bang. Premium berapa dibutuhkan di Bengkulu dan berapa yang masuk ke Bengkulu pada saat ini. Kita nyari itu. Kemudian itu berapa juga BBM yang dibutuhkan, seluruh yang dibutuhkan di Bengkulu ini, dan berapa yang masuk di Bengkulu pada saat ini. Itu salah satu data yang kita cari pada waktu itu. Kemudian itu kita juga mengumpulkan terkait dengan administrasi untuk kenaikan BBM ini ya, mulai dari Perda dan Pergub ya. Nah itu kita cari, kemarin juga kita sempat nyari SK K234 itu, tapi tidak kita temukan itu, belum kita dapatkan itu kan. Nggak dapat, nggak, kalau kita cari nggak dicari-cari di berita, berita memang nggak ada, belum dipublish itu SK itu. Hah? Belum dipublish SK itu. Kayaknya udah dipublish deh waktu dia konferensi pers. Ya kita sudah nyari itu ya sama kawan-kawan ini belum itu. Mungkin kita belum teliti nyarinya itu Bang. Jadi nggak ketemu pada waktu kita kajian terakhir. Ya. Karena saya ingat betul waktu itu Pemprov pernah mengadakan konferensi pers yang dihadiri BPK, terus ada sejumlah pejabat Pemprov menyampaikan soal kenaikan apa, dia mematok tarif 10% dari 5% sebelumnya, betul gitu Bang ya? Nah, itu sudah di ini. Apa nggak ketemu sama mahasiswa? Ya kita dari IMM belum ketemu itu. Mungkin dari kawan-kawan lain mungkin sudah ketemu itu. Kalau untuk mencari secara online mungkin, dan juga mau mencari dengan link-link yang kami ada itu, memang belum ada itu SK. Belum ketemu. Nah, jadi itu data yang kita cari untuk sementara itu sebelum melakukan kajian itu ya. Tapi sebelum penjelasan berikutnya, tahu BBM naik sejak kapan? Ya kita tahu BBM naik itu kan mulai dari isu-isunya kemarin itu, setelah ditetapkan juga itu. Setelah ditetapkan, ya, artinya sebelumnya sosialisasi itu tidak pernah dengar. Ya nanti ini kita jelasin juga nanti Bang, terkait dengan sosialisasi ini kan, karena kita bertahap juga ini kan. Ya bertahap juga. Terkait dengan IMM tadi ya sudah mengumpulkan data ya, kita sudah terkumpul kira-kira data yang bisa kita kaji terkait dengan kenaikan BBM ini. Ya kita lakukan kajian ya, kajian internal gitu, kajian internal IMM situ. Kita mendatangkan senior kita juga yang mengamati terkait dengan BBM ini, fokusnya ke sana juga gitu kan. Maka di sana itu banyak ya hasil yang kami dapatkan dari kajian itu, sampai terputuslah untuk mempertanyakan ini. Oke, sebelum dipaparkan kajiannya apa saya mau nanya dulu ke wakil rakyat ini. Senior kita ini. Wakil rakyat kita, senior kita, dulu aktivis yang begitu populer, namanya apa, menggaung di mana-mana. Masih terdengar pada zaman ini juga. Pada zaman ini dikirain bukan anggota dewan, masih aktivis gitu kan. Harapannya demikian. Ini senior aktivis dulunya, sekarang menjadi wakil rakyat di Dewan Provinsi Bengkulu, Bung Dempo Exler. Brother, saya manggilnya brother. Jadi ini kenapa Dewan kesannya karena bahasan kita kemarin juga seperti itu, kesannya Dewan ini diam-diam aja soal BBM, termasuk anak-anak IMM kemarin sudah coba untuk menemui gubernur, tapi suratnya malah nggak naik, ada kekecewaan. Nah, dari Dewan sendiri bungkam atau apa? Diam itu kan bagi yang diam, bersuara bagi yang bersuara kan. Betul. 45 DPR kan tidak semuanya sama kepalanya kan. Gitu kan, ada ya ada yang kepalanya berubah, ada tidak berubah kan, ada yang kecil, ada yang kecil kan, bahkan fakta itu berbeda-beda. Saya perlu jelaskan begini, bahwa ini adalah produk Perda retribusi dan pajak daerah yang itu dibahas sejak tahun 2017 periode sebelumnya, dan disahkan di bulan Oktober 2019 oleh Pansus pembuatan raperda tersebut. Artinya saya baru 2 minggu dilantik gitu. Kan. Produk lama, tinggal pengesahan, nggak ada lagi agenda pembahasan sudah selesai di periode sebelumnya, tinggal setelah kami dilantik tinggal agenda pengesahan lagi. Memang kami tidak sempat melakukan koreksi lagi kan, tidak sempat membaca ulang, walaupun memang saya sempat membaca soal kenaikan sampai 10% itu. Nah, ketika itu belum diterapkan. Desember pengkodean nomor Perda oleh Mendagri ya, dianggap Perda itu sah, lalu diberikan waktu rentang 1 tahun untuk sosialisasi. 2019 sampai 2020. Kemarin
per tanggal 1 Januari 2001 baru diterapkan. Mungkin publik banyak yang tidak ingat peristiwa 2 tahun yang lalu. Ketika bulan November itu saya langsung bersuara di DPR mengatakan bahwa saya agak aneh kok ada kenaikan BBM sampai 10% di bidang pajak bahan bakar kendaraan bermotor ya. Nah, ketika itu alibinya adalah itu hanya naik untuk produk pajak bahan bakar bermotor yang tidak subsidi. Itu alibinya ya. Pembenaran eksekutifnya. Yang non subsidi tidak naik, misalnya premium. Tapi kan begini pertanyaannya, emang ada premium sekarang? Langka. Ada mereknya kan? Ada mereknya. Setiap saya cek ke bensin ada premium tuh kan? Ada, ya. Nah, sedangkan kita sampaikan dengan gubernur selalu bicaranya sedang diperjuangkan kuotanya, sedang diperjuangkan kuotanya, tapi kuotanya nggak nambah-nambah. Padahal kuota tersebut adalah bilangan kuota tersebut adalah itu kan kuota dari Pertamina. Berdasarkan usulan pemerintah daerah berdasarkan jumlah penduduk dikali penggunaan bahan bakar. Itulah kuota. Makanya kalau sering terjadi kelangkaan bahan bakar, banyak faktor, bisa jadi penimbunan, bisa jadi pencurian, bisa jadi juga memang jumlah kendaraan bermotor ini sudah melebihi kuota minyak yang disediakan. Begitu. Makanya harus memang selalu setiap tahun ada updating peningkatan kuota minyak harusnya kan. Nah, kembali tadi ke soal perda retribusi bahan bakar. Saya katakan bahwa kalau solusi pingin tercepat mendapatkan PAD memang ini solusinya, memeras rakyat melalui pajak bahan bakar. Memeras rakyat melalui bahan bakar. Karena kan begini nih, lucunya kan, sekarang lagi heboh-hebohnya gubernur mengumumkan di media baik online maupun cetak gratis pajak kendaraan bermotor bagi yang menunggak kan. Tapi yang artinya menunggak, kan ya kontradiktif. Nah, itu kan setahun sekali kan. Sedangkan minyak kan per jam kita beli, per hari kita beli. Enggak sebanding antara yang dipungut dengan yang digratiskan. Kalau saya justru pilih baiknya adalah kalau memang kita pro rakyat, turunkan malahan ini kuota BBM kita, turunkan pajak kendaraan bermotor ini, turunkan pajak biaya bahan bakar kendaraan bermotor, kan begitu. Artinya 10% kan? 10%, oke. Dulu kan 5%, naik 5 kayak kalaupun mau naik ya bertahap lah, mungkin di 7% dulu, naik lagi 8%. Jadi perekonomian pun terdorong naik gitu kan. Nah, kalau solusi ingin meningkatkan PAD, maka menurut saya bukan melalui BBM, bukan melalui pajak BBM, ada solusi-solusi lain yang saya pernah sampaikan langsung di forum-forum resmi DPR maupun di dialog terbuka di publik di media. Apa itu misalnya? Teman-teman, sorry ya, mungkin ada teman-teman orang tua yang kebun kopi atau toke. Ada nggak pajak kopi masuk ke Pemda? Nggak ada. Kopi itu dari petik dari pohon dijual ke toke, toke langsung bawa truk ke Lampung kan? Yang punya brand pun Lampung. Nggak ada pajak yang ke daerah. Kopi satu, karet, sawit mana pajaknya? Nggak ada untuk daerah kita. Pajak produk ini ya, bumi ini nggak ada. Bahkan mohon maaf mungkin truk dari Kepayang itu angkot kopi langsung ke lewat Linggau ke Lampung. Ya paling cuma bayar TPR kan. Artinya apa, potensi di daerah kita tidak termanfaatkan. Banyak sumber lain yang to be continue ya. Lebih continue. Dan itu lebih bisa menyejahterakan rakyat gitu. Daripada menaikkan BBM. Yang kedua misalnya. Kita punya banyak pasir kan. Pasir limbah, ini limbah ya, pasir limbah dari produksi pengerukan Polbai. Kenapa kita nggak jadikan tambang galian C, masa tersebut itu milik Pemda kan, misalnya dikelola oleh BUMD kan? Daripada tiap tahun menjadi penangkalan kan, ini pasti dijual kan Singapura kan? Jadi penangkalan tidak terjadi lagi dan dapat uang kan, begitu kan? Atau jual toko-toko bangunan gitu kan? Artinya begini loh, pemerintah kreatif. Nah, pasti kan begini, teman-teman nanya nih mahasiswa, bang, abang kok nggak tipis kan bang, sekarang abang ngapain di DPR kan soal ini. Nah, DPR kan lembaga resmi formal, jadi pun koridor kritiknya pun kritik formal, nggak mungkin saya kan kuat-kuat dibawa keluar di jalan kan begitu. Maka saya pun mengkritiknya pun melalui forum-forum legislatif yang resmi. Apa itu? Melalui pandangan fraksi, melalui hak bicara saya di paripurna, melalui hearing dengan eksekutif. Saya pernah menyampaikan ke salah satu kabit yang membidangi ini ketika dialog bahwa saran saya ini evaluasi setahun ini. Karena yang begini, perda itu ketika sudah diberlakukan, baik perda maupun undang-undang ya, itu nggak mungkin setengah jalan.
maka setahun waktunya. Ada Desember nanti baru boleh dihentikan. Nah, menghentikan perda ini ada tiga jalur. Pertama, tekanan publik, masyarakat atau mahasiswa. Yang kedua, inisiatif DPR. Ketiga, inisiatif eksekutif. Kan begitu kan? Kalau bicaranya inisiatif eksekutif adalah kesadaran dari eksekutif, evaluasi pelaksanaan perda. Nanti eksekutif mengusulkan ke DPR bahwa untuk mengevaluasi penerapan perda ini. Nah, dalam kondisinya yang seperti ini, yang pada kenyataannya di daerah-daerah lain, Ya. yang itu termasuk provinsi miskin, Ya. BBM-nya nggak semahal Bengkulu. Iya. Kenapa Dewan nggak inisiatif untuk membatalkan itu atau kebijakan itu dicabut? Jadi begini, pembatalan itu hanya berlaku setahun nanti, Desember. Setahun, harus tahun. Harus tahun. Artinya Berlakunya masyarakat menjerit selama ini. Iya, ini karena ini terikat aturan. Kalaupun ini evaluasi nanti, maka Desember nanti baru bisa evaluasi. Tadi publik, eksekutif, legislatif. Kalau itu melalui jalur eksekutif, maka gubernur tinggal membuat nota dinas agar bagian hukum itu mengevaluasi, mengusulkan ke DPR untuk direvisi. Dan nanti disahkan kembali di Desember, di penerapannya di tahun 2022. Atau sebaliknya DPR melakukan hak inisiatif. DPR melakukan hak inisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap perda ini. Nah, DPR ini agak rumit. Kenapa agak rumit? Karena dia ada fraksi-fraksi. Ya. Kita ada 8 fraksi. Misal nih, kalau ada 4 fraksi yang mengusulkan, 4 tidak, draw kan? Ya. Kalau ada 5 baru menang kan gitu kan? Ya. Kalau cuma 1 fraksi nggak menang-menang tuh lah gitu kan? Kan begitu. Makanya ini memang harus kolektif kolegial. Saya pernah sampaikan ke beberapa pimpinan fraksi di DPR secara non formal agar kita melakukan evaluasi ini. Bahkan sempat tercetus oleh salah satu teman kita, senior kita di fraksi sebelah, dia mengatakan begini, kita bikin aja pansus nanti, pansus evaluasi pelaksanaan raperda pajak dan retribusi. Saya bilang oke, kapan? Setelah barang itu usulkan, dia bilang kan. Makanya kami sedang teman-teman sedang merancang mengusulkan untuk pembuatan pansus evaluasi pelaksanaan perda pajak dan retribusi. Syarat pengusulan pansus ini itu minimal ditandatangani oleh 16 anggota DPR. 16. Kan begitu. Nah, 16 kan lumayan banyak kan? Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa teman-teman harus pahami bahwa DPR ini lain kepala, lain bebannya gitu kan. Tetapi kan jangan putus asa. Saya optimis ini bisa. Saya optimis kita akan bersama-sama, teman-teman mahasiswa silakan dengan pola mahasiswanya, kami dengan pola kami. Target kita tetap akhir tahun ini dievaluasi. Akhir tahun ini Harus dievaluasi. Artinya tahun 2022 jangan lagi berlaku ini. jangan diberlakukan. Jangan lagi dulu. Itu solusi dari Dewan. Iya. Atau enggak ada solusi lain? Ya kan begini, solusi pertamanya turunkan kembali. Dari 10% mungkin menjadi 7% atau menjadi kembali pokok 5. Kan dulu kan 5. Ya kalau terus naik jangan terus 10 lah, minimal 6, 7, berguyur lah naik gitu kan. Artinya masih 8 bulan lagi kita puasa dengan BBM semahal ini. Iya, memang begitu. Karena ini memang sudah aturan gitu kan. Kalau itu dihentikan sekarang nggak bisa karena undang-undang, perda apapun itu yang itu 1 tahun berlakunya. 1 tahun. Bahkan buku APBD pun setahun berlakunya gitu kan. Sama kayak kita kuliah lah, SPP itu kalau evaluasi setelah tahun berganti kan. Gitu. Oke, mungkin boleh bertanya, boleh buat pernyataan dari Hengko deh, dari BEM Unip ya. Iya. Mic-nya di Oke, cek. Baik, jelas ya. Oke, terima kasih Kanda, Bang Ben dan Kanda yang lain dan rekan seperjuangan dari IMM. Saya pikir menarik bahasannya. Tadi Bang Dempo sudah menyampaikan bahwasanya saya baru dilantik nih, gitu kan. 2 minggu yang lalu misalnya. Setelah ini perda ini disahkan. Nah, kemudian inilah kita, negara kita, Bang. Ya, DPRD itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Partai. Tadi kita lihat, harus untuk membuat regulasi harus persetujuan partai dulu. Kalau 44 draw, artinya rakyat terus menderita nih, diperas habis-habisan selama 1 tahun. Kalau itu mengikuti sistem kita. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Nah, ingat, kita juga udah melakukan ini, Bang. Kita udah melakukan diskusi publik, kita udah lakukan kajian, kita lakukan observasi, dan kemarin terakhir kita audiensi ke Pemprov. Nah, salah satu perwakilan Pemprov menyampaikan, ternyata perda ini kan nggak setujui oleh eksekutif. Perda ini kan lahir dari eksekutif dan legislatif pembahasannya. Nah,
Pemprov mengajukan 7,5%. Tadi Bang Dempo menyampaikan harusnya bertahap dulu dong, jangan langsung 5 ke 10 maksimal itu. Nah, dan Provinsi Bengkulu ini miskin gitu nah. Kok langsung tiba-tiba ke maksimal gitu? Nanggung lah kita gitu kan. Tapi kan masalahnya disampaikan juga perwakilan Pemprov. Ternyata yang pengen 10% itu Dewan. Itu yang disampaikan ketika audiensi. Pemprov meminta mengajukan itu 7,5%, tapi Dewan menginginkan 10%. Agar apa? Tidak berubah cepat sewaktu-waktu. Mau dibahas lagi. Artinya dalih semacam ini kan sangat disayangkan. Nasib rakyat dikorbankan dengan dalih administrasi gitu nah. Agar tidak disulitkan dengan proses-proses administrasi. Dan kami teman-teman mahasiswa, kritik dan saran ini bukan sebagai sentimen kita terhadap perorangan ataupun pemerintah, tapi ini sebagai komitmen kita bersama untuk membangun Provinsi Bengkulu ini. Saya pikir demikian. Saya ingin menyatakan bahwasanya pemerintah ini telah gagal menafsirkan keadaan masyarakat hari ini. Kalau kemarin tadi udah disampaikan oleh Bang Dempo, ternyata pembahasan ini 2017, ya Bang? 2017 dan Perda nomor 11 tahun 2019 ini disahkan di tahun 2019. Dan 1 tahun untuk sosialisasi, dan kami tidak melihat sosialisasi itu semacam apa. Ternyata di audiensi dikatakan sosialisasi itu hanya memanggil dan menghadirkan perwakilan-perwakilan di lantai atas Bank Bengkulu. Nah, dan saya juga lupa minta kopiannya yang hadir hari itu. Tapi masyarakat secara luas tidak mendapatkan hal itu. Tadi rekan seperjuangan saya mengatakan SKK 324 itu sudah belum didapatkan. Bang Ben menyampaikan sudah di konferensi pers kemarin sudah dikatakan di mana itu kapan gitu nah. Kapan itu Bang dilakukan konferensi pers itu? Konferensi pers itu seingat saya ya itu sudah awal-awal tahun. Awal-awal tahun. Ya. Nah, sedangkan kita cari Bang, ini atau kita di akhir tahun atau awal tahun itu. Kita coba Bang dalam naskah kajian kita cari Bang. Ya. Sebenarnya ada nggak sih? Kita tanya ke media-media, nggak ada. Sampai kita lihat cek JDIH-nya Provinsi Bengkulu tidak ketemu. Akhirnya saya bilang, SK kami harus cari kemana, gitu kan? Ya. Masyarakat hanya tahu dari mulut ke mulut dan hanya tahu ketika dia mengisi bensin. Oh ternyata udah 8.000. Sopir angkot yang kita observasi, bersalah pasak daripada tiang gitu kan? Tapi jujur ya, saya aneh. Kok nggak ada lagi beritanya yang kemarin dia konferensi pers rame-rame? Iya. Jadi itu Bang, artinya apa? Sosialisasi Perda SK K324 ini belum tersampaikan oleh publik. Dan SK ini kita dapatkan ketika audiensi Bang. Kalau nggak audiensi mungkin nggak bakal kita dapatkan sampai saat ini. Artinya ini apa? Sangat disayangkan sikap Pemprov yang sedemikian tentang kemaslahatan masyarakat. Harapannya juga DPR harus dong gitu kan. Tidak harus menunggu rakyat menderita dulu 12 bulan, 1 tahun. Setidaknya DPRD harus melakukan upaya-upaya lain. Tidak hanya menunggu saja untuk dilaporkan secara 1 tahun. Dan kita mahasiswa tadi juga barusan saya masukkan lagi Bang, sudah audiensi untuk memfollow up hasil tuntutan kita kemarin. Dan sekarang kita ajak teman-teman BEM seprovinsi untuk memfollow up hasil tuntutan itu. Iya, harapannya demikian. Kita kalau dianggap mahasiswa diam, saya pikir tidak. Sejak ditetapkan pun kita sudah melakukan kajian, observasi, kita kajian, diskusi pula sebagainya. Saya pikir demikian untuk tanggapan di awal. Di awal. Oke. Nah, Bang Sekretaris Abang kenalin sendiri deh. Alumni kami ya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anggota DPR yang terhormat, kemudian para mahasiswa dan BDTV, terima kasih. Saya Yusliadi, sekretaris keluarga alumni kami. Sekretaris kami ini sudah punya alumni, gitu kan. Sekarang ini event-event atau kemudian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan tetap menjadi perhatian kita sebagai alumni, begitu kan. Termasuk juga terkait dengan kenaikan pajak BBM ini. Nah, jadi menjadi perhatian khusus bagi kita masyarakat bahwa BBM ini adalah hajat strategis masyarakat. Dulu ketika kemudian kita naik BBM, isunya sangat sensitif. Bahkan kemudian bermuara pada kegiatan politik. Kita ingat tahun 2008 ketika SBY menaikkan BBM, itu sampai kemudian dimintai angket di DPR RI, begitu kan, karena itu terkait dengan hajat masyarakat. Dan kita tidak tahu sampai hari ini kenapa polanya cenderung BBM itu kenaikannya bisa diotonomikan
Kesannya begitu. Iya. Kesannya begitu. Kenapa kemudian BBM yang kemudian hajat strategis masyarakat ini yang dulu menjadi kebijakan pusat sekarang menjadi diberikan hak juga kepada daerah untuk mengintervensi soal harga. Ini kan juga soal harga. Kalau walaupun kemudian yang naik itu adalah pajak begitu, bahasanya pajak. Tetapi ini kan harga, tetap saja harga. Kita ngisi di pom bensin itu 8.000 tuh harga. Kita nggak bicara mengklasifikasikan ini pokoknya ini pajaknya, tidak itu. Masyarakat keterima 8.000 bayar. Begitu, nggak boleh utang, gitu kan. Nah, itu beli cash di situ. Nah, hal-hal yang begini sangat disayangkan. Kebijakan-kebijakan yang kemudian strategis buat masyarakat ini tidak terpikirkan oleh pemerintah. Kenapa kemudian tidak dikaji soal kemampuan masyarakat, apalagi Bengkulu hari ini termiskin se-Sumatera nomor 2, begitu kan? Nah, kalau melihat data itu, kita bicara hanya data di situ kan? Nah, data ini bukan asumsi, tetapi hasil kajian, dan lembaga yang mengeluarkannya juga punya kapasitas untuk menyampaikan data itu. Sebagai masyarakat provinsi termiskin di Sumatera itu, ya artinya juga melihat secara data dan secara faktual masyarakat kita ini mampu tidak. Nah, saya katakan bahwa angka range 8% sampai 10% itu harusnya tidak perlu ada, perlu ada, dan tidak, kebijakan begitu tidak perlu harus diambil, tidak boleh diambil. Tetap saja kalau kemudian mau mengambil kebijakan ruang yang sifatnya kreatif dalam pendapatan asli daerah, banyak hal lain yang kemudian tidak bicara kok retribusi saja. Ini kan pemerintah seolah-olah yang dikeluarkan kebijakan itu retribusi saja, tapi tanpa memberikan ruang yang kontributif buat masyarakat. Kan kebaliknya nggak ada. Yang dipikirkan perdanya retribusi terus, masyarakat dipajaki terus, tetapi tidak bicara pada ruang kontribusi. Masyarakat butuh modal hari ini di saat pandemi begini, kondisi sulit, harusnya jangan dipersulit. Ini kan dipersulit. BBM ini kenapa dibilang hajat strategis? Ini alat untuk transportasi, memindahkan barang, memindahkan orang yang hari ini tidak ada lagi pakai tenaga kuda, semua pakai mesin. Dari realita seperti yang dijelaskan Brother Dempo tadi, sama apa yang dijelaskan mahasiswa, menurut abang apa nih yang harus dilakukan, atau saran dari abang seperti apa? Saya menyarankan harus ada pressure politik di DPR, harus ada pressure politik di DPR untuk menolak ini. Kalaupun kemudian nanti tadi bahasanya adalah evaluasi, evaluasi nanti harus ditolak bahwa ini tidak baik. Ini tidak baik. Kebijakan begini tidak strategis, tidak baik. Kita minta kepada dewan, nanti sarankan kepada dewan, dan kita mendesak dewan untuk menghentikan kebijakan ini. Cari kebijakan lain. Mahasiswa juga melakukan pressure politik kampus begitu kan, kebijakan mahasiswa, sampai sur kepada pemerintah, berikan tekanan pada pemerintah. Kalau saya mendorong begitu, karena begitulah mahasiswa, begitulah aktivis. Sensitivitas sosial yang terjadi di masyarakat ini, kita tidak bisa mengandalkan masyarakat. Kita mengandalkan tokoh-tokoh intelektual muda inilah. Mereka punya waktu, mereka punya kesempatan. Saya balik ke ini, Elek ya. Nah, dengan kondisi yang ada, mungkin dideketin lagi nih. Oh, yang ini aja yang lebih dekat ya. Tadi udah dijelasin oleh kawan kita dari wakil rakyat. Kondisinya seperti itu. Nah, dari MM sendiri menanggapinya seperti apa? Atau mau ada pertanyaan ke Dewan juga boleh? Ya, kalau kita dari IMM kemarin itu kan kita sempat juga mempertimbangkan ini, mau membawa terkait dengan kenaikan BBM ini ke Dewan. Oke. Tapi ya dari
pengalaman kita sebelumnya ini kan, dari isu-isu sebelumnya ini kan, bukan sekali 2 kali gitu ya Pak, hadir ke sana kan, hadir ke gedung kita itu untuk mempertanyakan isu-isu, bahkan kita menuntut agar dipertimbangkan kembali, itu tidak pernah tercapai kan, karena balik-balik lagi regulasi dan administrasi itu sangat ribut gitu, ruwet gitu kalau mau diikuti mahasiswa kira-kira seperti itu kan. Dan kita nggak tahu, kadang-kadang sudah kita polanya sudah benar, kita kan masih ada juga benturan-benturan. Makanya itu kita mempertimbangkan untuk datang ke dewan itu kemarin itu kan juga mempertimbangkan hal itu. Terlebih lagi prosesnya itu kalau untuk mencabut perda itu bukan hal yang perkara mudah ya Pak, bukan perkara yang mudah, banyak betul regulasi administrasi dilewat di situ. Tapi jikalau tadi Bapak berkata selama 8 bulan lagi ini baru diproses dan ditindaklanjuti ada tindakan dari dewan, maka itu saya rasa kurang tepat juga itu kan, karena selama 8 bulan ini ya menderita lah, terkhususnya ini pengguna jasa angkutan ini, pengguna jasa transportasi ini ya paling menderita ini terkait dengan BBM ini gitu kan. Maka saya rasa jangan sampai seperti itu kira-kira Pak. Kalau sampai harus menunggu akhir tahun kira-kira harus baru ditindaklanjuti dengan kata dewan, kira-kira seperti bagaimana regulasinya ya kami serahkanlah dengan dewan perwakilan kami, kira-kira bagaimana regulasinya harus dijalankan agar bisa BBM ini ya normal kembali di Bengkulu ini kan. Kemudian itu dari kita juga makanya kemarin itu kita langsung tertujunya ke gubernur ya Pak. Gubernur, karena kita berharapnya itu dan meminta kebijaksanaan lah dari Pemprov untuk agar bisa membatalkan dan mencabut pergub itu gitu, seperti itu. Bagaimana caranya itu kira-kira kan? Itu yang kita harapkan kira-kira seperti itu. Karena menurut kita daripada untuk ke dewan itu gitu, untuk ke Perpu gitu kan, lebih mudah untuk di pergubnya kira seperti itu kan. Lebih mudah dijangkau untuk di pergubnya. Jadi makanya itu kita ke pergubnya gitu kan. Makanya kita tertuju langsung ke Pak Gub kemarin itu kan mempertanyakan itu. Kemudian itu kita minta tanggapan. Oh ya, nanti sudah. Kayaknya udah mau jawab dari tadi. Gimana Rodan? Saya kan juga pengalaman sama kawan-kawan demo, jadi paham betul bagaimana peliknya urusan ini kan. Maka saya pun sebagai anggota dewan pun justru sama masih ribet juga gitu kan. Oh dulu juga merasakan seperti ini. Kan begitu. Nah, saya perlu jelaskan kronologis alurnya biar sama paham ya, agar tidak timbul kita saling menyalahkan antara pihak baik gubernur, DPR dan mahasiswa. Pelaksanaan perda itu kan pergub, benar tadi kata teman-teman tadi. Kalau pergubnya belum dipakai, maka nggak berlaku itu perda, kan begitu. Tapi perda ini adalah produk DPR dengan eksekutif, kesepakatan dua pihak. Kalau tadi disampaikan misalnya tadi, kami udah hearing bang ke eksekutif, kata eksekutif itu 10% permintaan DPR. Nah, saya perlu tanya itu siapa yang ngomong gitu kan? Karena dalam dokumen aturan jelas itu usulan dari eksekutif. Saya pernah dialog langsung dengan salah satu kabit pendapatan ketika dialog dengan mahasiswa waktu itu. Dia mengatakan memang permintaan eksekutif. Bahkan dia pun secara pribadi mengatakan terlalu gede juga 10% ini. Itu bahkan waktu itu kami dialog ketika itu kami bersepakat bersama bahwa kita sama-sama akan menyampaikan. Saya akan menyampaikan ke teman-teman DPR, ke pimpinan DPR, dia pun menyampaikan ke pimpinan di eksekutif untuk ini dievaluasi. Teman-teman saya jelaskan bahwa tadi yang sampai Desember itu bukan evaluasinya ya. Misal begini misalnya. Ini kan hari Senin nih misalnya kan tanggal 3. Kita evaluasi hari ini, disahkan nih. Walaupun disahkan besok perda barunya, itu berlaku tetap di awal tahun. Makanya saya katakan ini paling lambat itu ya akhir tahun baru bisa berganti harga. Kalau misalnya nih, Bang, kok DPR lambat sekali kerja? Walaupun DPR paksakan besok paripurna, kesepakatan antara DPR dengan eksekutif bahwa ini dicabut menjadi kembali 5%, itu tetap berlaku di Januari. Itu tentu memang aturan undang-undang kita ya, undang-undang nasional kita, NKRI kita. Nah, cuman saya katakan bahwa agar teman-teman pahami bahwa kegelisahan ini bukan cuma kegelisahan milik sebelah pihak, yaitu mahasiswa. Teman-teman ASN pun gelisah juga dan harga ini sebenarnya. Saya pernah bikin angket. Bagaimana tanggapan kawan-kawan ASN terhadap harga BBM nih? Tahu juga ngeluh juga gitu kan? bukan cuma kita swasta. Nah, saya katakan tadi bahwa saya dengan teman-teman sedang melakukan gerakan di internal. Pertama, saya sedang mengajak semua fraksi agar melakukan pandangan sama untuk ini dievaluasi. Kalau misalnya pandangan fraksi ini nggak diterima oleh forum, maka kami akan mengajukan namanya hak inisiatif. Apa itu hak inisiatif? Mengajukan minimal 16 tanda tangan anggota DPR untuk diusulkan pansus retribusi. Ini kan namanya retribusi.
sumber pendapatan pajak dan retribusi. Nah, yang pergub yang ini kan hanya mengatur soal BBM-nya. Bisa banyak gitu. Perdanya ini sebundel. Perda yang mengatur tentang pendapatan, yaitu pajak, retribusi dan sumber lain yang dianggap sah. Nah, harusnya pemerintah tidak mesti menaikkan retribusi bahan bakar pajak BBM, bisa menaikkan yang lain. Kan begitu. Nah, sama tadi ketika sosialisasi saya katakan bahwa Pemprov belum pernah sosialisasi. Sepakat saya. Dulu itu yang diundang itu bukan masyarakat, bukan perwakilan, yang diundang itu adalah pelaku penjual minyak. Begitu. Pelaku penjual agen minyak itu yang diundang. Wajar lah mereka minta naik tinggi. Saya katakan bahwa itu nggak benar, memang tidak ada sosialisasi. Bahkan saya kan berulang kali saya sampaikan di media, belum pernah ada namanya sosialisasi. Misal begini, di depan SPBU misalnya, atas spanduk, tahun ini sedang ada sosialisasi perda tentang penaikan pajak bakar minyak BBM. Bagi masyarakat yang akan keluar silakan sampaikan. Kan tidak ada kan spanduk itu kan? Tidak ada spanduk itu di misal depan SPBU misalnya kan, atau di media-media dipasang banner, kan? Yang ada kan banner-banner pada daerah baik kan? Diundang itu agen-agen minyak, kan begitu diundang. Bukan kita, bahkan DPR pun nggak diundang gitu kan? Nah, saya pun juga aneh nih, saya tadi kan cari nih di online, kok hilang beritanya kan? Iya ada kan dulu berita konferensi pers gitu. Iya, konferensi persnya tuh ada. Itu kan iya betul saya. Dilakukan malam tanggal 1 Januari 2020 oleh gubernur dan eksekutif mengumumkan kenaikan harga pajak BBM ini, kan begitu. Terus saya tadi kok hilang betul? Iya, saya juga nggak ketemu lagi itu. Karena saya ingat betul, karena duduk di meja panjang gitu kan, ada dari Kominfo, ada dari asisten, ada dari BPK. Cuman begini teman-teman sekalian, teman-teman silahkan ya mengkritik DPR juga bagus, harus kritik, dia jangan terlena kan. Kalau DPR kritik lah terlena teman-teman kan. Karena kan begini, memang asumsi publik selama ini kan memang DPR ini kan ya karena konotasi konotasi datang, duduk, diam gitu kan, dapat duit balik kan begitu kan. Benar terjadi, tapi nggak semua orang kan begitu kan. Jangan sampai kita juga mengeneralisir. Karena apa? Kalau sampai kita generalisir kak, teman-teman nanti nggak jadi dewan lagi kan. Misalnya Alek nyalek, kata dewan, jangan nyalek, sampai gitu. Saya pernah ngalamin. Cuman kalau kita nggak masuk sistem, saya ini kan kita nggak tahu dalam seperti apa. Ternyata lebih rumit daripada dibayangkan gitu kan. Lebih sulit ya. Lebih sulit. Mohon maaf teman-teman mahasiswa nih kan beradensi ke gubernur, nggak terima, jangan kan mahasiswa kami aja dapat jangan terima gitu kan begitu. Bahkan kami ngundang resmi nggak datang, dikirim perwakilan. Memang ribet khusus negara ini kan. Nah, tapi kita tidak menyerah. Saya dan teman-teman DPR, insya Allah masih ada lah beberapa teman-teman yang masih punya nurani gitu kan, yang tetap istiqomah dengan perjuangan idealisme itu. Walaupun kami juga dalam kondisi yang ya seginilah, tapi insya Allah kami akan tetap istiqomah dengan perjuangan itu dengan cara memang yang sudah diatur oleh lembaga, melalui praksi, melalui komisi. Contoh misalnya soal kenaikan BBM ini kan komisi 3, seperti yang pernah diundang itu kan, komisi 3 itu memang bidang dia. Artinya secara teknis penjabaran angka-angka itu di bidang komisi 3. Karena begini, dewan itu dibagikan ada komisi 1, komisi 2, 3, 4. Saya ini bidang pendidikan misalnya, saya lah yang membahas soal misalnya soal sekolah, soal olahraga. Nah, kemarin soal KONI itu bidang saya kan. Iya. Gitu kan. Gitu. Nah, begitu. Soal misalnya energi itu komisi 3, soal perkebunan komisi 2. Memang sudah ada bagian-bagiannya. Tetapi bukan juga alibi kita, kan bukan bidang ambo, enggak juga ada semua DPR harus paham semuanya. Karena ketika sudah dibahas di komisi, ini komisi membahas detail nih kan, nanti menyampaikan di paripurna. Ini hasil kajian komisi 1, ini kajian komisi 2 disampaikan di paripurna, maka nanti praksi memberikan pandangan. Ada 8 fraksi DPR kita. Fraksi PDP memberikan pandangan bagaimana, fraksi PAN seperti apa pandangan. Nah, dari pandangan itu dikaji nanti kita setuju atau enggak dengan perda ini kan gitu kan. Nah, dan selama ini naik ada nggak di dewan sendiri membahas soal ada. Kayaknya pernah beberapa kali rapat misalnya di internal dewan, pimpinan fraksi mengusulkan agar DPR pimpinan segera bersurat ke gubernur kan untuk membahas ini. Bahkan saya pernah bicara langsung dengan teman-teman eksekutif yang membidangi ini ya, bidang pendapatan. Itu mereka berjanji untuk akan evaluasi setahun ini. Makanya kita tunggu kan. Makanya gini, sambil menunggu itu kami DPR tetap akan kena pressure. Bahkan begitu teman-teman mahasiswa. Soal tadi ribet, memang inilah peristiwanya. Kita harus siap dengan ribet itu. Karena apa?
Kalau kita berharap dengan mamang-mamang seperangkot, berharap dengan gaya-gaya kita tidak akan sanggup ngurus ini gitu kan. Itu tugas kita kan gitu kan. Teman-teman tadi katakan bahwa saya setuju teman-teman wajib kritik DPR. Bahkan saya kan sebagai senior kalian juga harus kritik. Kenapa? Kalau nggak kita terlena nantinya. Karena komposisinya 45 orang. Antara zona nyaman dengan zona perjuangan itu kan tipis-tipis gitu kan. 45 ya. Iya, kan gitu kan? Antara zona nyaman dengan zona perjuangan tipis-tipis kan. Kita lagi semangat berjuang kata kawan kepala bayi itu dengan atau lagi kita lagi nyaman-nyamannya teringat wajah-wajah dari kita di lapangan tuh, oh iya udah gitu kan. Kan begitu kan. Artinya sekarang gini, Bro. Ketika kawan-kawan mau kemarin yang katanya ini apa sulit untuk nemui dewan apa ini datang ke dewan, tidak ada tindak lanjutnya apa ini. Nah, kalau mereka nanti setelah ini datang ke dewan, apa yang harus dilakukan? Saya pernah menyarankan beberapa kali diskusi dengan teman-teman saya begini. Kan teman-teman kan ada namanya ada bidang eksternal ya. Kalau teman kalau stratak ya saya kan. Tolong ke DPR itu lihat agenda. Kan tertulis kan, dengan agenda DPR. Ada nama jadwal Bamus. Nah tadi teman-teman rapat tuh jadwal Bamus, nah, Senin besok paripurna A. Ada jadwal tuh. Minta itu. Atau saya kasihkan juga nanti minta itu datang ke sana. Saya paripurna terbuka pembahasan perda pendapatan. Datang aja hadir. Minta bahannya dengarkan. Ada begini. Jangan sampai kita melakukan pressure sudah pengesahan. Agak payah kan? Kalau misalnya sebelum disahkan tuh kita sudah pressure. Contoh nih misalnya, sekarang kan lagi ada namanya sekarang raperda tentang badan usaha milik daerah. Begini bahas nih. 1. 2, ada raperda tentang lingkungan hidup misalnya. Kebetulan saya wakil ketua pansusnya. Raperda rancangan pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini soal limbah, soal hutan dan lain-lain kan. Sebaiknya menurut teman-teman itu dari pembahasan dikawal. Karena begini, ini pengalaman kita kan. Lah disahkan baru kita tahu kan. Nah, ini yang ribet. Agak sulit kita mengevaluasi lagi. Tapi kalau kawal terus. Nah, contoh nih misalnya sedang ada misalnya sekarang program pengusulan agar ini visi misi gubernur yang baru kan dari PJMD ada namanya bagaimana agar gas melon 3 kg itu gratis untuk masyarakat. Ya kan? Oh, itu ada. Kan di visi misi. Oh, visi misi diusulkan dalam namanya raperda RPJMD. Nah, masuk nggak nanti RPJMD ini kan? Oh. Nah, kalau masuk RPJMD dianggarkan nggak RPJMD? Kalau sekarang udah belum itu? Belum diusulkan. Kan begitu kan? Kira saya sudah. Nah, berapa yang dapat dan siapa yang dapat kan gitu kan? Misalnya keluarga miskin, yang mana namanya miskin tuh kan? Ya. Karena kan data BPS kita ini miskinnya 20% gitu misalnya kan? Yang mana orangnya? Umumkan dong. Jangan begini, jangan nanti kita punya mama kan miskin tuh, udah dapat gas melon. Oh, gitu. Misalnya kan? Si tetangganya punya motor dapat. Nah, kan gitu kan? Nah, ini kan dari perda kan? Perda. By name, by address-nya kan di mana gitu. Misal kita pernah menganggarkan 12 miliar untuk membayar BPJS kelas 3 yang menunggak. Komite saya tuh anggaran. Cuma kan saya tidak mampu menjangkau by name by address-nya kan. Makanya saya minta memang betul nanti teman-teman media, teman-teman aktivis juga bantu kawal ini. Siapa sih by name by address yang dapat bantuan pembayaran BPJS ini? BPJS kan begitu. Oke. Ini kayaknya engkau dari tadi udah nyatat apa? Saya penasaran apa catat. Tapi ini kan sebagai abang adik kan. Abang adik ya. Saran saya begini, ini kan karena kita sudah terlanjur ya. Kirim teman untuk meminta jadwal agenda, baik DPR maupun eksekutif. Kan gitu. Nah, kalau soal ketemu tadi kan memang begini, ada 2 agenda, ketemu formal ataupun non formal. Kalau formal memang melalui surat. Tapi jangan pula kita kalau surat aja temu kan gitu kan. Kan begitu kan. Kalau saya insya Allah dengan teman-teman DPR yang notabene alumni aktivis, insya Allah gampang teman insya Allah. Kan begitu. Tapi kalau yang alumni misalnya non aktivis, saya nggak paham gitu kan. Tapi minta penegasan lagi tadi, kalau saya sangat nggak salah dengar, yang minta itu 10% kenaikan BBM, Dewan atau Pemprov? Eksekutif. Bukan legislatif. Makanya begini, harusnya seperti ini itu ada eksekutif juga yang hadir harusnya kan, ya, gitu kan? Karena eksekutifnya nggak pernah mau hadir kalau kita undang. Kondisinya kan lempar terus nih. Kita audiensi ke Pemprov bilang ini utusan rekomendasi dari DPRD. Ternyata ketemu dengan karena begini, saya katakan, saya pernah diundang dialog di simpang kemarin dulu ya,
Skabarindo. Oleh teman-teman HMI itu hadir kabit pendapatan Pemprov. Oke. Kabit dia ngomong bahwa ini memang soal eksekutif. Eksekutif yang Dan saya pada tanggapan itu. Gitu. Artinya Apa apa? nih? Artinya kan Oke. eksekutif dan legislatifnya saja tidak ada apa? Ya. Koordinasinya tidak jelas dan ini entah apa membuat apa mencuci tangan dan sebagainya nggak tahu kita kan. Ya. Nah, ketika kita audiensi itu yang disampaikan, ketika itu hadir Pak Gotri, Ibu Yuliaswani, Pak Rusli dan satu lagi saya lupa itu di antara mereka menyatakan ini rekomendasi dari DPRD, dia minta 10% dan kita dari Pemprov hanya 7,5% dengan dalih tadi tidak mau nanti baru sebentar dinaikkan mau dinaikkan lagi. Artinya apa? Pemikiran seperti ini kan tidak Dangkal sekali ya. dangkal sekali. Masa secara administratif mengorbankan nasib rakyat. Iya. Kan kacau sekali. Jadi saya berharapnya teman-teman yang di DPRD tadi mungkin saya harap Bang Dempo juga tetap idealisnya, saya pikir harapannya demikian gitu kan. Nah, kita tidak mengeneralisasi, harapannya tidak lagi terkurung dalam tadi praksi-praksi dan sebagainya. Harapannya hari ini rakyat memilih teman-teman DPR itu atas nama rakyat. Iya. Melalui parpol memang. Iya. Tapi bukan berarti kalian teman-teman anggota Dewan Terhormat itu terkurung dalam praksi itu maksud saya. Jadi ketika rakyat menjerit tolong didengarkan. Tadi Bung Elek sudah menyampaikan, kita ini bukan sekali dua untuk beraudiensi ke DPRD, ke Pemprov dan sebagainya. Tapi seringkali dimentalkan, tidak memiliki hasil seperti anggapan kita ini bukan rakyatnya. Mahasiswa ini kan juga bagian dari rakyat. Harapannya demikian gitu kan. Harapannya ke depan kebijakan itu memang pro terhadap rakyat gitu. Artinya Hengko menyampaikan bahwa suara mahasiswa sekarang sudah tidak didengar gitu. Saya pikir kembali lagi kalau tidak terdengar itu tidak terdengar oleh siapa? Biasanya tidak terdengar oleh pemerintah. Nah, artinya mereka yang tuli, gitu kan? Kita selalu menyampaikan, kita selalu menyuarakan. Mereka yang tuli terhadap kebijakan. Artinya apa? Mereka tidak mampu menafsirkan keadaan rakyat hari ini. Konkretnya deh, kalau mahasiswa nggak didengarkan oleh yang tanda kutip tuli tadi, mahasiswa mau ngapain? Iya, saya pikir kita sudah punya langkah-langkah strategis itu. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah melakukan kajian, naskah kajian, diskusi publik dan sebagainya. Itu selalu kita lakukan. Artinya kita mencoba pola dan sebagainya. Artinya apa? Mahasiswa dan pemuda itu punya langkah-langkah strategis dan kajian eskalasi pergerakannya sendiri, gitu kan? Artinya kita akan terus menyuarakan hal ini hingga tadi SK K324 itu untuk dicabut. Karena itu peraturan pelaksana yang terakhir dari setelah Perda, Pergub dan SK K324 itu. Saya pikir demikian. Kalau suaranya kita sudah menyuarakan, iya. Yang dengerin itu pakai headset, lagunya gede banget, nggak didengerin. Terus mau gimana gitu? Saya pikir digedor pintunya bang. Oke, sekalian closing statement. Tapi nanti juga minta dari kesimpulan dari Bang ini karena kondisinya seperti ini. Tapi pertanyaan di closing sekalian menjawab ini ya. Dari mahasiswa sendiri setuju nggak sampai kita bersabar untuk sampai 1 tahun? Sekaligus closing. Dari mana dulu? Dari Elek dulu. Ya, mungkin kalau ditanya seperti itu ya nggak mungkin kita hadir ke sana untuk mempertanyakan itu gitu Bang. Kalau kita menyetujui hal itu ya kita hanya aja gitu di sekretariatan kira-kira itu di tempat-tempat nongkrong gitu kan. Kita asik diskusi saja, tapi kita hadir di sana karena ada yang perlu kita pertanyakan lah, kita hadir di sana. Oke. Di sini yang ingin kalau kami dari IMM maupun dari mahasiswa yang lain ini, janganlah sampai pemerintah ini mengambil kebijakan yang coba-coba untuk rakyat gitu, seperti itu. Jangan coba setahun kira seperti itu. Setahun itulah rakyat itu banyak menderita itu kira seperti itu. Jangan coba-coba seperti itu. Coba lebih bijak lagi kira seperti itu kan. Nah, kembali lagi untuk BBM ini loh. Mirisnya di BBM ini, BBM ini kan isu daerah ini kan. Naiknya BBM Bengkulu termahal ini kan isu daerah. Kenapa dari Januari sampai ke April ini tidak begitu bergejolak kenaikan BBM ini? Karena isu daerah. Ya kalau isu daerah ini, kalau orang-orang yang bersuara di daerah ini bungkam, ya tidak terpublish lah isu ini kira-kira seperti kan. Itu yang kami kaji itu. Kenapa dari Januari sampai ke April ini sama sekali hening kira-kira. Ya. Karena merata diam. Yang biasanya seharusnya untuk menyuarakan terkait dengan isu-isu yang condong merugikan rakyat, bahkan merugikan rakyat, mereka yang biasanya bersuara itu diam gitu.
Beda kalau isu BBM secara nasional gitu kan. Ya kalau secara nasional langsung berdampak ke ekonomi kan, dan juga akan ya diangkat oleh seluruh elemen yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau isu daerah ini ya betul-betul perlu perhatian orang-orang yang mengamati terkait dengan kebijakan daerah ini. Ya. Baik itu dari media, ya kami harapkan dari rekan-rekan media untuk tetap mengekspos informasi dari kebijakan dari pemerintah gitu kan. Kemudian juga dari aktivis-aktivis pengamat politik itu jangan diam, membungkam, bersuara gitu kan. Jadi, kita dari mahasiswa yang juga tertegun gitu kan, harus bersuara tak bersuara. Media juga bungkam gitu. Ya, kita harapkan juga kawan-kawan media ini jangan bungkam dalam arti ini tidak mengekspos hal-hal seperti itu gitu. Ya, jangan meninggalkan hal seperti itu. Kami sangat berharap media ini tetap menjalankan perannya sebagai penyambung informasi terakurat ya untuk seluruh rakyat ya. Baik itu informasi itu yang berbentuk menguntungkan rakyat maupun sangat merugikan rakyat gitu kan. Itu sangat penting peran media gitu seperti itu untuk mengekspos hal-hal seperti ini. Nah, selain dari tanggapannya itu, dikit deh. Saya dengar dari tadi soal media ini. Ya, gimana? Emang yang dirasakan apa selama dari Januari sampai April? Ngomong aja nggak masalah. Ya simpelnya itu minim sekali media yang mengangkat barang ini gitu seperti itu kan. Mengikut di sini gitu. Ya, simpel sekali. Biasanya itu kalau ada isu-isu yang berbau-bau seperti ini, jangankan baru ada konferensi pers gitu. Ya. Baru ada konferensi pers. Ya, ada tindakan dari kawan-kawan ini saja, media itu biasanya progres sekali gitu kan. Langsung dapat gitu kan. Tiba-tiba kita nggak mau naikkan berita itu, naik biasanya. Nah, kok ini kawan-kawan dari UNIP kemarin itu kan nggak naik kan berita kita kan. Curiga sama media gitu. Bukan curiga, tolong dioptimalkan saja kira-kira. Wah, apa di media kira-kira. Nah, tolong terkhususnya untuk yang BRTV kira-kira saya harap tetap mengawal dan menginformasikan kebijakan pemerintah gitu kepada rakyat gitu seperti itu, Bang. Kemudian itu balik lagi nih, Bang, terkait dengan BBM ini. Karena faktornya ini kemarin itu kita mengkaji ini terkait dengan faktor regulasi yang dijalankan ini kan, regulasi yang dijalankan yang fatal itu yaitu tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kalau di Pergub itu kan sampai September itu sosialisasi itu kan, harusnya ada sosialisasi itu, tapi tidak kita dengar sosialisasi itu, tidak ada sosialisasi itu kan, baik berbentuk itu edukasi secara langsung pada masyarakat maupun secara pamflet-pamflet yang disebarkan pemberitahuan itu sangat kurang, walaupun ada paling cuma beberapa tersembunyi pula itu kan ya Pak. Ya, oke, jadi 30 detik deh. Ya, karena udah waktunya durasi udah panjang. Siap. Jadi apa yang akan dilakukan IMM selanjutnya? Ya, kita dari IMM ya kalau melihat dalam keadaan pada saat ini Provinsi Bengkulu merupakan provinsi nomor 7 termiskin di Indonesia, nomor 2 termiskin di Sumatera. Kebijakan menaikkan BBM ini sangat tidak pas. Walaupun yang dinaikkan ini dalam kategori yang menjadi bahan pokok yang diperlukan masyarakat yaitu Pertalite ya, tetapi yang ada pada saat ini ya cuma Pertalite gitu. Premium ini nggak ada pada saat ini, ya kan? Premium ini nggak ada, sama sekali minim. Ada tapi langka. Gitu. Ada tapi langka, tapi boleh dicek. Kita sudah ngecek ini di seluruh pom bensin yang ada di kota Bengkulu ini, terkhususnya ya bagian kecilnya itu cuma beberapa yang ada stok premium, dan itu pun cuma sebentar gitu, habis seperti itu. Ya ada pun di eceran. Jadi ini tolong betul-betul dilakukan evaluasi atau dihentikan sekarang juga. Ya, dievaluasi untuk menghentikan barang ini kira seperti sekarang juga. Ya, kalau dari IMM atau setahun lagi atau 8 bulan lagi. Ya tentu kalau melihat keresahan rakyat pada saat ini diharapkan kebijakannya itu dari pemerintah. Kebijakan untuk menghentikan. Ya, sekuat-kuat apapun kami mengkritik dari mahasiswa, kami berkeringat kira-kira mahasiswa untuk menyerukan ini, kalau tidak ditindaklanjuti, tidak digubris oleh pemerintah itu, maka percuma juga gitu. Makanya itu dipertanyakan di sini kebijakan dari pemangku kebijakan ini gitu. Kemudian kalau dari IMM tentu dari hasil yang didapatkan pada hari Jumat kemarin tidak akan diam begitu saja. Sudah disusun langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk tetap mengawal BBM ini agar betul-betul BBM ini kembali menyesuaikan dengan keadaan Bengkulu pada saat ini. Tentu boleh jikalau ingin, tetapi sediakan stok premium di Bengkulu ini yang mencukupi kota kebutuhan masyarakat Bengkulu. Jangan langka. Kalau langka itu ketimpangan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dinaikkan Pertalite, premium tidak, tapi yang ada cuma Pertalite, premium tidak ada. Jadi seperti itu. Ya, mahal yang ada ya. Jadi itu kalau dari kita Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, terkhususnya di kota Bengkulu maupun sebengkulu, itu betul-betul mempertanyakan kebijakan yang diambil ini. Jangan cuma gara-gara PAD ya. PAD ini kan alasan terkuatnya PAD ini kan. Alasan terkuat PAD yang ingin didongkrak melalui BBM, lalu kebijakan ini
betul-betul kebijakan yang merugikan rakyat itu. Pemerintah itu kan seharusnya mengambil kebijakan itu kalau sudah terindikasi merugikan rakyat, seharusnya itu perlu dievaluasi, dipertimbangkan dulu untuk diambil kan. Ya, apalagi sudah betul-betul jelas merugikan rakyat, maka jangan sampai gitu seperti itu. Paling enggak janji-janjinya dipenuhi. Ya, gitu kalau itu pajak motor itu gratis, gas melon gratis gitu kan. Itu kan sudah janji bang. Janji ini bukan cuma di pertanggungjawaban dari manusia kan. Belum ditepati tapi BBM mahal. Oke, engkau deh. 1 menit kau ya. Oke, durasi, bro. Oke, Piki. Terima kasih bang. Mungkin simpel aja ya. Saya ingin menyampaikan pada Pemprov dan teman-teman pemangku kebijakan, hati-hati kalau mengambil kebijakan. Lihat dampak sosialnya ke masyarakat seperti apa. Ya, tidak boleh serta-merta ini hanya kajian 1-2 hari, kemudian azas AUPB itu tolong dilaksanakan dengan baik. Iya, partisipasi, sosialisasi, transparansi, dan akuntabilitas tolong diperhatikan. Jangan tadi sudah diakui oleh juga Dewan, tidak ada sosialisasi sama sekali dan sebagainya. Artinya apa? Ke depan kebijakan-kebijakan semacam ini tidak lagi terulang kembali. Dan kami, kalau pertanyaan tadi, kita akan membiarkan rakyat yang menderita sama 1 tahun, saya pikir tidak. Jangankan 1 tahun, 1 hari pun dilakukan, kita sudah melakukan kajian. Artinya apa? Kita tidak pernah membiarkan rakyat itu terlalu lama menderita, dan kita juga bagian dari rakyat itu. Nah, harapannya demikian. Nah, kami juga menyampaikan tadi, Bung Elek yang menyampaikan, perjuangan ini tidaklah mudah. Perjuangan ini tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, tapi berbagai kalangan yang ada di Provinsi Bengkulu hari ini harus menyuarakan ini. Teman-teman dewan, teman-teman kalangan aktivis, alumni, senior, dan sebagainya. Kemudian media juga, peran media sangat besar saya pikir. Ya, tadi sudah disampaikan, ternyata gerakan-gerakan strategis mahasiswa belum terekspos dengan baik. Nah, harapannya ke depan, hal ini mampu media independen, BDTV dan teman-teman ini harus memfollow up lagi gitu. Bagaimana kita hari ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan terekspos dengan baik dan mampu memberikan branding power untuk mencabut ini SK gitu. SKK 324 BPKD 2020 terkait kenaikan BBM dan subsidi. Saya pikir demikian, Bang. Atau kalau BBM ini nggak turun juga, ya, sampai ke depan, ya apa yang kita selalu berkomitmen bang, dan tidak hanya ininya yang tegas gitu. Ya, mungkin jawabannya kalau masyarakat nggak mau cuma kajian-kajian akan mengambil langkah ini. Ya, kalau misalnya contoh ya, saya sudah sampaikan di podcast sebelumnya, sudah saya sampaikan. Ketika langkah-langkah strategis kajian, diskusi publik dan sebagainya, pemahaman pada kebijakan itu tidak pernah didengar dan itu tidak diindahkan, ya ultimum remedium bagi mahasiswa ada turun ke jalan. Ya, untuk mendobrak pintu, untuk mengedor pintu rakyat itu. Saya pikir demikian. Itu sudah saya sampaikan berulang kali di teman-teman media dan sebagainya. Tapi langkah-langkah strategis itu harus kita jalankan. Upaya-upaya yang sudah kita eskalasi pergerakan yang sudah kita atur dan sebagainya harus kita upayakan lebih dulu. Saya pikir demikian. Oke. Sebelum ke wakil rakyat kita yang terakhir ya untuk ini closing, Abang dulu deh. Apa Bang? Saran Abang? Ya, saran saya ini perlu ada tindakan ya kepada pemerintah, pressure kepada pemerintah daerah, karena yang ini bikin rakyat tersinggung ya, bikin rakyat tersinggung dan tidak nyaman kenaikan BBM ini. Kenapa tersinggungnya? Ketika sudah regulasi ini sudah diputuskan dan diumumkan dan sudah berlaku, tidak ada itikat pemerintah semacam akan memberikan langkah kompensasi terkait dengan BBM naik misalnya, seperti pemerintah pusat pernah lakukan, atau langkah strategis lainnya jaring pengamanan sosial. Tidak ada. Ini kan ketika mahasiswa bertanya tidak ditanggapi atau tidak ditemui, media juga kemudian terkesan tidak begitu respons terhadap kondisi begini, begitu diam-diam saja. Bahkan adik-adik mahasiswa ini mencari data tentang SK ini, harusnya teman-teman media pegang dong, pegang itu. Nah, kalau pegang berarti ada di teman-teman media SK itu ketika terjadi sosialisasi. Nah, ini kita minta pemerintah harus mencabut keputusan ini. Kemudian saya bilang, apa urgensinya 10% itu diambil? Buat apa? Apakah mau buat memperbaiki jalan provinsi yang hari ini tidak baik? Apakah urgensinya dalam rangka untuk gas melon gratis, menggratis gas melon? Ini kan perlu rasionalisasi kepada masyarakat. Terangkan kepada masyarakat butuhnya 10% ini apa? Pemerintah butuh 10% dinaikkan pajak BBM ini untuk apa? Urgensinya di mana? Sehingga Bengkulu
harus mengambil keputusan angka tertinggi dari tawaran range tawaran BPK dari 5 sampai 10%. Nah, sekarang kepentingannya itu apa? Kita tanya kepada pemerintah dan mahasiswa harus juga bertanya kepada pemerintah. Kebutuhan pemerintah untuk ngambil 10% ini apa? Kalau dirasionalisasikan, silakan rasionalisasikan. Hari ini Dewan, Pak, tanggung jawab. Untuk Dewan apa? Nah, kalau saya untuk Dewan, saya minta kepada Dewan agar menekan kepada pemerintah, memberikan tekanan politik kepada pemerintah bahwa keputusan ini harus dicabut. Kalau kemudian tadi kalkulasi kekuatan politik yang di Dewan diperlukan 16, saya minta ada 16 orang hari ini. Saya minta ada 16 orang Dewan di situ, bahkan lebih mau menandatangani itu. Kami minta itu agar masyarakat hari ini merasa bahwa Dewan hari ini berpihak pada masyarakat. Itu pintaan kita. Siap. Nah, Bang. Brother, apa nih tanggapan dari yang sudah disampaikan bertiga? Apa yang langkah yang akan dilakukan? Ya, pertama untuk teman-teman mahasiswa, saya tetap optimis bahwa mahasiswa tetap berjuang pada jalurnya dan tetaplah berkoalisi dengan rakyat. Kalaupun kita perlu koalisi strategis digandeng media kan begitu, karena ini penting untuk pressure isu. Yakinlah bahwa perjuangan itu tidak akan pernah ada habisnya. Saya timbul satu masalah lagi nanti kan. Nah, insya Allah persoalan ini kita bagaimana sama berjuang kita tuntaskan 1 tahun ini. Saya dengan teman-teman DPR dengan metode kami di DPR dengan aturan yang ada, teman-teman yang non parlemen silakan berjuang dengan caranya. Kita targetkan, pakai target kan? Ya. Tahun ini tuntas kan begitu kan. Nah, kalau nggak tuntas ya kita upaya lain kan begitu kan? Ya. Karena perjuangan itu begini, harus ada limiting deadline-nya kan. Artinya untuk yang tahun depan itu dibahas tahun ini. Kan begini. Atau gimana? Targetnya adalah tahun depan nggak ada lagi kenaikan, turun begitu. Soal pengesahannya mau Juli besok kan terus lain kan. Ya. Yang penting Januari itu sudah berlaku untuk yang baru. Jangan sampai lagi tetap 10% ini kan begitu targetnya. Tinggal doakan bagaimana teman-teman DPR ini sebanyak mungkin yang istiqomah kan begitu kan. Doa rakyatnya selalu Closing statement Ya. terakhir. Saya perlu kasih pemahaman begini bahwa kalau soal tadi misalnya soal praksi itu memang aturan tidak bisa dirubah ya. Tidak bisa anggota DPR itu berjuang pribadi individu karena memang dia sudah teraturan bahwa memang ada namanya praksi penuh, praksi gabungan. Kalau dikatakan bahwa DPR ini bukan wakil rakyat, wakil partai, betul. Karena rakyat itu memilih partai, Ya. bukan memilih rakyat, memilih orang yang calon oleh partai. Karena nggak ada anggota DPR independen kan begitu kan? Kan begitu. Maka pilihlah partai-partai yang calegnya itu kita anggap punya mindset pemikiran yang sama dengan kita kan begitu. Nah ini untuk peringatan. Tadi kita lihat sering begini, sering lewat pemilihannya baru kita ingat, oh iya udah pemilihan itu kan. Sama kan tadi aturan sudah disahkan baru kita ingat. Ya. Nah tadi saya minta dengan teman-teman baik LSM, media maupun mahasiswa kawal betul kebijakan itu sejak belum disahkan, baik yang eksekutif maupun legislatif. Tadi, kawal betul, lihat agendanya, agenda kerja. Oh, DPR ini mau membahas ini tahun bulan ini. Oh, gubernur mau membahas ini tahun ini. Kita sudah tahu bahan-bahannya. Sehingga kita memberikan pressure itu sebelum pengesahan. Harapannya sebelum ketok palu itu sudah kita pressure agar saat menjelang pengesahan itu berpihak pada kepentingan publik kan begitu. Itu mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya narasumber kita ada 4 sore menjelang sore ini ya. Jadi itu bahasan kita tadi, mudah-mudahan didengar oleh eksekutif dan didengar juga oleh dan dikerjakan. Sebenarnya hari ini tadi ada sopir angkot yang kita undang juga, cuma karena mungkin lagi ada tarikan, jadi nggak datang. Kalau mau dengar suaranya sopir angkot bisa dibaca ya di Bongkolen Times juga apa kita sudah suarakan, dan mudah-mudahan ya kedepannya. Ya, saya buka diri aja. Kalau saya media yang tidak ada kepentingan apa-apa di sini, silahkan kalian mau mengeluh, mahasiswa mau mengeluh, aktivis mau mengeluh, kita buka ruang di podcastnya BDTV Cacamnian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.